Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asifah Nur Fadilah dengan NIM 12280320179, mahasiswa Prodi Gizi kelas 1A UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi oleh dosen pengampu Ibu Alania Safaren MPD. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi mengenai penyakit di sistem pencernaan, yaitu cacingan, yang telah saya review berdasarkan 3 jurnal. Berikut penjelasannya. Indonesia termasuk negara yang memerlukan penanganan khusus terhadap cacingan. WHO mencatat bahwa Indonesia berada pada urutan ketiga setelah India dan Nigeria dalam ranking cacingan. Prevalensi infeksi cacing di Indonesia masih tergolong tinggi, terutama pada penduduk miskin dan hidup di lingkungan padat penghuni dengan sanitasi yang buruk. Lalu apa itu penyakit cacingan? Penyakit kecacingan merupakan penyakit yang diakibatkan infeksi cacing atau helmin. Penyakit ini merupakan penyakit endemik kronik dan cenderung tidak mematikan, namun menimbulkan berbagai masalah seperti menurunnya kondisi kesehatan, gizi, kecerdasan, dan produktivitas. Penyakit kecacingan banyak menimbulkan kerugian karena menyebabkan berkurangnya penyerapan zat gizi makronutrien seperti karbohidrat dan protein, serta menimbulkan berkurangnya jumlah darah dalam tubuh. Tanda dan gejala penyakit kecacingan. Anak-anak yang terinfeksi cacing biasanya mengalami lesu, anemia, berat badan menurun, tidak bergairah, konsentrasi belajar kurang, kadang disertai batuk-batuk. Selain itu, anak yang menderita cacingan maka akan meningkatkan gejala dari penyakit dan dapat membuat kehadiran anak di sekolah menurun. Penyebab kecacingan. Anak-anak usia sekolah dasar dilaporkan sebagai penderita yang mendominasi dalam kasus kecacingan. Perilaku sehari-hari yang kurang bersih didukung dengan sanitasi lingkungan yang kurang dengan cara penularan cacing yang relatif mudah menjadi faktor penting yang berperan besar terhadap kejadian kecacingan. Adapun kebiasaan buruk tersebut yaitu seperti mencuci tangan kurang bersih, lingkungan yang kotor, memotong kuku lebih dari seminggu, dan tidak memiliki jamban pribadi. Jenis-jenis cacing. Jenis cacing yang paling sering menginfeksi anak-anak antara lain yang pertama Ascaris. Ascaris atau cacing gelang, jenis cacing ini yang paling sering menjadi penyebab cacingan pada orang dewasa. Penularannya melalui makanan yang sudah terkontaminasi telur cacing. Cacing-cacing ini dapat berkembang biak dalam jumlah banyak di dalam tubuh. Yang kedua ada Trichuris atau cacing cambuk. Cacing cambuk adalah cacing yang hidup di dalam tubuh manusia, tepatnya di dalam usus besar. Cacing ini dinamakan cacing cambuk karena bentuknya mirip seperti cambuk, di mana bagian kepalanya bertekstur halus dan bagian ekornya menebal. Cacing yang telah dewasa memiliki panjang sekitar 4-5 cm. Yang ketiga, hookworm atau cacing tambang. Tanah merupakan habitat larva cacing tambang. Jadi apabila seseorang tidak menggunakan alas kaki saat berjalan di atas tanah, maka memperbesar kesempatan cacing ini menembus kulit dan masuk ke dalam tubuh. Yang keempat ada Taenia atau cacing pita. Umumnya cacing ini dapat menular dari konsumsi daging yang kurang matang. Namun ternyata, cacing ini juga dapat menular melalui air minum yang telah terkontaminasi telur atau larva cacing pita. Jenis cacing ini dapat tumbuh hingga ukuran 15 cm dan hidup selama 30 tahun. Cara penularan kecacingan. Penularan cacing lebih mudah terjadi pada anak-anak yang suka bermain dengan tanah. Infeksi dapat terjadi karena menelan telur yang telah berembrio melalui tangan, makanan, atau minuman yang terkontaminasi atau langsung melalui debu, tanah, hewan peliharaan, atau barang mainan. Bahkan pada cacing tambang dapat terinfeksi ketika larva menembus kulit yang kontak dengan tanah. Dampak kecacingan yaitu kerugian yang ditimbulkan akibat kecacingan sangat besar. Kecacingan mempengaruhi pemasukan atau intake, pencernaan atau digestif, penyerapan atau absorpsi, metabolisme makanan, menghambat perkembangan fisik, kecerdasan dan produktivitas kerja. Kecacingan juga dapat menurunkan ketahanan tubuh sehingga mudah terkena penyakit lainnya. Cara pencegahan kecacingan. Beberapa cara pencegahan dapat dilakukan seperti dengan berolahraga secara teratur, menggunakan alas kaki jika berjalan, mencuci buah-buahan dengan air bersih sebelum dimakan, menggunakan toilet untuk defekasi atau buang air kecil, menjaga kuku tetap pendek dan bersih, meminum air yang bersih, dan menjaga air minum dari lalat,
mencuci tangan dengan sabun setelah menggunakan toilet, serta mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Cara penanganan kecacingan, yaitu penderita kecacingan harus diberikan pengobatan secara rutin antara 3-6 bulan sekali berdasarkan jenis penyebab kecacingan. Menggunakan jenis obat dan dosis yang sesuai. Kecacingan yang disebabkan oleh enterobios harus dilakukan pengobatan terhadap seluruh anggota rumah tangga yang tinggal bersama penderita. Pengobatan kecacingan juga perlu dilakukan pada binatang peliharaan seperti anjing, sapi, dan lain-lain. Dan pemberantasan terhadap tikus liar. Masyarakat perlu meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga kesehatan lingkungan sekolah dan tempat tinggal, termasuk menjaga makanan dan minuman dari segala kemungkinan kontaminasi telur cacing.